kembali lagi di channel SKJT Elektronika. Oke, di video kali ini saya akan mendemokan JWS 1 panel, tentunya buatan saya, buatan SKJT Elektronika. Oke, pertama yang harus kita lakukan tentunya colokin untuk power supply-nya. Ini demo ya teman, jadi saya gunain port USB yang ada di sini. Bukan Type C ya, USB micro. Kemudian untuk nanti kalau dipasang di udah kita frame itu pakai in frame, itu kita pasang di sini ya. Ketika kita pasang, kalian colokin power supply-nya di yang biru ini ya teman-teman, jadi jangan pakai USB. Oke, kemudian untuk settingnya kita gunain Google Chrome ya. Yang pertama tentunya kita masuk dulu ke WiFi. Nah, ini udah terhubung ya. Nah, ini udah terhubung, kita klik, kemudian masukin password. Ini udah pernah terhubung, jadi langsung terhubung ya teman-teman. Kemudian kita masuk alamat IP-nya 192.168.4.1. Oke, tunggu dulu. Oke, nah ini udah masuk. Nah, ini untuk fiturnya. Yang pertama ganti password dan WiFi. Kemudian set waktu otomatis, kemudian set waktu, kemudian bisa pasaran Jawa, itu bisa aktif atau non aktif, dan set lokasi, set sholat Jumat, display off nya, kemudian setting iqomah, kemudian koreksi hijriah, kemudian koreksi waktu sholat, ihtiyati. Nah, ini fitur-fitur standar JWS ya teman-teman. Ini sangat sederhana sekali untuk JWS-nya karena cuma satu panel. Kemudian yang pertama saya akan demokan cara ganti password ya. Nah, ini untuk ganti password, ini kan password yang sekarang, itu tinggal kita hapus saja, kemudian kita ketik sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Contoh SKJT Elektronika dan passwordnya 8765431. Nah, kita balik ini aja 4. Oke, kita kirim. Oke, dia akan restart, kemudian akan menunjukkan password dan SSID dan password yang baru ya. Tentunya dia akan keluar dari akan terputus ya. Nah, terputus, ini udah terputus ya teman-teman. Oke, ini salah password, saya lupakan dulu. Oke, nah ini kita masukkan lagi passwordnya, kita masukkan password yang baru ya, itu 8765432 ya tadi. Nah, oke, udah terhubung. Kemudian kita masuk di Google, kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.4.1 dan kita masuk ke halaman setting. Nah, seperti itu ya untuk cara ganti passwordnya. Kemudian set waktu. Nah, ini saya set dulu waktunya, nanti untuk demo yang set waktu otomatis. Oke, bentar, saya ganti dulu untuk sistem waktunya. Sistem waktu zona otomatis kita buat. Nah, seperti itu. Oke, masuk. Oke, kita kacaukan dulu. Ini waktu Indonesia Timur. GMT ya, itu Jayapura. Oke, kemudian set waktu otomatis. Nah, kita masuk di sini.
Untuk set waktu otomatis dengan NTP itu, jadi ini untuk menutupi kekurangan dari modul RTC ya. Oke, modul RTC. Untuk modul RTC-nya seperti ini ya, ini yang ini. Oke, seperti ini. Jadi setiap modul seperti ini itu mempunyai kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Seperti contoh RTC ya. RTC ketika yang ini kan SN. Nah, itu presisi ya. Yang paling presisi itu SN ya. Seri SN. Kemudian yang M seperti itu enggak terlalu presisi ya. Untuk kekurangannya sendiri yang SN ini itu setahun di datasheet itu dia selisih 2 menit ya teman-teman. Jadi untuk menutupinya itu saya kembangin fiturnya, fitur yang set otomatis ya. Jadi set NTP seperti itu ya. Jadi dia nanti akan mengset setiap hari secara otomatis ya. Jadi nggak perlu kita mengset ulang lagi. Oke, jadi untuk dataset 2 menit ya ini, tapi untuk realnya itu sekitar 5 menit. Jadi setahun selisih 5 menit ya, itu sangat presisi ya, karena 1 tahun itu ya cukup lama ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk di cara gunainnya untuk set waktu dengan NTP. Nah seperti ini, itu kita set jamnya 14 berapa tuh, 14 lebih 5, jadi nanti lebih 5 dia akan mengset ya. Kemudian untuk nama wifi itu gunain wifi sekitar teman-teman ya. Jadi nanti intinya itu kolaborasi NTP dengan si RTC ini ya. Jadi kan kalau seumpama nih saya full pakai NTP, itu nanti kalau wifi-nya trouble ya, wifi teman-teman trouble, itu jamnya nggak muncul ya teman-teman. Jadi kacau nanti. Nah seperti itu ya teman-teman kalau full NTP. Jadi intinya cuma mengset di RTC ini ya, mengset ulang RTC-nya. Oke. Kemudian nama wifi ini saya pakai wifi HP ya, ini Poco. Dan untuk passwordnya 1 sampai 8. Nah ini untuk zona waktu, nah ini 7 ya, kita buat 7 WIB. Nah ini untuk menit ini udah 5, kita buat 6 aja biar cepet ya. Kemudian kita aktifkan, nah seperti ini, dan kirim. Nah ini dia udah tersimpan. Nanti pukul 14 lebih 6 menit dia akan men-setting mencari wifi ya, wifi Poco 4G. Nah ini Poco 4G ya nama wifi-nya, Poco 4G seperti itu ya. Untuk NTP servernya biarin begitu saja, nggak perlu diubah-ubah. Oke, kita tunggu teman-teman, dia akan men-setting sendiri. Jadi kita nggak perlu mengset ulang. Oke, kita tunggu. Nah seperti itu, dia langsung connect ya. Nah itu 12 lebih 6 ya. Oke, untuk HP saya setting dulu ke waktu Indonesia Barat. GMT. Oke, ini udah sama ya teman-teman. Nah untuk cara settingnya seperti itu ya, jadi kalian nggak perlu setting ulang lagi. Oke, saya masuk dulu ke wifi nya ya. Udah
terhubung. Nah ini udah. Untuk set waktu ini sekali klik aja udah, nanti bisa set seperti itu ya. Untuk pasaran ini bisa diaktifkan atau di nonaktifkan. Kita nonaktifkan saja. Kemudian untuk latitude dan longitude itu kalian bisa setting nanti, setting sendiri ya. Ini untuk longitude dan latitude dan longitude. Untuk settingnya nanti, untuk mendapatkan longitude dan latitude kalian ketik aja di Google daerah kalian masing-masing, kemudian contoh ya, lokasi Yogyakarta seperti itu ya. Oke, saya contohkan aja sekalian untuk mendapatkan latitude dan longitude. Oke, contoh latitude lokasi Jakarta. Nah, untuk mendapatkan lokasinya itu sangat mudah ya. Ya, latitude longitude. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, laptop saya mati. Sebentar, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi langsung muncul ya, latitude longitude Yogyakarta ya, contohnya seperti ini. Itu tinggal ketik aja di Google, itu udah bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti dimasukin. Nah, dimasukkan ke tadi ya, teman-teman. Ke settingan tentunya, dimasukkan ke settingannya. Oke, 192.168.4.1. Oke. Nah, seperti itu ya untuk setting lokasi. Kemudian ini normal seperti pada JWS pada umumnya, itu set sholat Jumat, kemudian iqomah. Saya kira ini nggak perlu saya demokan ya, karena tentunya teman-teman udah tahu ya untuk settingan-settingan seperti ini ya. Contoh nih, subuh seperti itu, kita buat display off 2 menit. Nah, nanti dia akan off selama 2 menit ya, seperti itu. Kemudian koreksi hijriyah. Nah, ini untuk koreksi hijriyah itu, nah contoh nih, sekarang tanggal berapa ya, saya lupa untuk hijriyah. Ketika kita koreksi ditambah 1, nah ini 15 kan, 15 Zulqa'dah. Nah, itu kita bisa plus 1 seperti itu ya. Nanti dia akan menjadi 16. Nah, seperti itu. Nah, ini saya plus 1, dia nanti jadi berapa? 16 ya. Kita tunggu dulu aja. Kemudian koreksi waktu sholat. Nah, seperti ini koreksi waktu sholat ya. Untuk koreksi waktu sholat itu sama prinsipnya kayak yang hijriyah ya. Ketika dia tadi berapa tadi, lupa. Kita tunggu dulu nanti untuk sholat zuhurnya berapa. Untuk sholat duhur 11 berapa tadi, 11:30. Nah, itu kita ingin lebih lambat, nah kita tambahin aja di sini, kita tambah 1. Contoh ini maghrib ya. Nah,
zuhur dulu ya, 30 berarti kita tambah satu ya. Nah, kita tambah 1, nanti zuhurnya akan bertambah. Nah, ini udah bertambah ya, 16 Dzulhijjah ya. Kita normalkan lagi 30, nanti dia akan jadi 31 ya teman-teman. Kita kembalikan lagi untuk koreksi hijriyah. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian koreksi waktu seperti tadi ya. Tadi koreksi waktu, ikhtiati itu tambahin semuanya. Jadi semua waktu sholat itu ditambahkan atau dikurangi ya, itu bisa. Seumpama 30 kita tambahkan menjadi 31, kita kurangi bisa menjadi 29. Nah, seperti itu. Nah, ini dia tambah ya teman-teman. Kita normalkan kembali. Oke, seperti itu. Kemudian nama masjid atau musola itu kita bisa setting juga. Contoh masjid SKJT Elektronika, SKJT Elektronika, seperti itu. Kemudian kecerahan ini bisa kita atur juga. Nah, seperti ini. Kecerahan bisa kita atur untuk kecerahannya. Kemudian display on off itu juga bisa kita atur. Jadi ketika on jam berapa kita bisa on off kan. Contoh nih, kita buat off jam 12 ya. Kita buat on jam berapa ya? Jam 1. Nah, kita off. Ini ketika kita kirim nanti displaynya akan off teman-teman. Nah, seperti ini dia akan mati. Oke, untuk jamnya kita setting dulu di jam 1, jam 12.59 ya. Oke, kita atur dulu untuk set waktunya. .12.59. Oke. Kita ketik. Oke, kita tunggu. Nanti dia jam 13 ya teman-teman. Ini jam 1 malam. Kita aktifkan nanti jam 12, kemudian on pada jam 1 ya, 1 siang. Jadi ini formatnya 24 jam ya teman-teman. Jadi enggak 12 jam. Formatnya 12 jam. 24 jam. Oke, kita tunggu ya. Oke, masih 50 nih, bentar lagi. Jam 1 dia akan on. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian set tampilan. Untuk set tampilan, nah ini biar itu agak menarik ya. Kita tampilan, nah seperti itu, hijau. Kemudian menitnya kita buat biru, itu bisa ya teman-teman. Kemudian detik kita buat pink. Tanggal itu bisa kita buat kuning seperti itu. Kuning, kemudian nama musola kita buat biru muda. Set nama sholat kita buat putih ya. Nah, kemudian ini udah berhasil ya, itu kuning. Oke, biar lebih kelihatan ini saya redupkan.
kemudian menit. Nah, tadi lupa settingnya, menit kuning kita buat cian untuk menit ikomah, dan untuk menit sholat, set warna sholat. Nah, ini kita buat cian. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita rubah-rubah ya teman-teman, tergantung selera masing-masing. Informasi 1 pink, informasi 2 kemudian informasi 2 kita buat putih, informasi 3 kita buat cian lagi, kemudian informasi 5, informasi 4 biarin aja, kita buat hijau. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kembali kita masuk di set informasi. Nah, ini maksimalnya 250 karakter ya teman-teman, jadi maksimal itu 250 karakter, itu udah banyak ya tentunya. Contoh SKCT Elektronika. Oke, informasi 1 subscribe ya, subscribe. Nah, kemudian informasi 2 SKCT, informasi 3 Elektronika. Oke, sebentar, saya buat besar semua, SKCT Elektronika. Nah, seperti itu. Ini belum besar teman-teman, Elektronika. Nah, kemudian informasi 4 kita biarin saja. Dan untuk kecepatan kita tambah atau kita kurang ya, semakin kecil itu semakin cepat ya teman-teman. Oke, kita buat 35. Oke, udah. Nah, ini informasi 4. Kemudian informasi 5. Nah, itu Senin, kembali ke awal. Ini kita nonaktifkan ya untuk pasaran. Nanti bisa diaktifkan juga untuk pasarannya. Oke, kita tunggu untuk informasi 1, nama masjid dulu ya. Oke, ini masjid SKCT Elektronika. Oke, SKCT kemudian Elektronika. Oke, informasi 4. Kemudian informasi 5. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi simple aja untuk JWS-nya. Yang penting waktu sholatnya ya teman-teman. Ya, waktu sholatnya juga cukup presisi ya tentunya. Oke, kemudian restart ya teman-teman. Ini fitur restart. Jadi di restart ulang untuk JWS-nya. Jadi ini tampilan semua ini bisa kita restart ulang. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa restart ulang ketika kita ketik yang 2 ini ya udah ada keterangannya ya. Jadi jika restart sistem 1 artinya mereset semua data dan ESP32. Jadi data yang tersimpan ini semua ya, itu yang tersimpan itu ikut terrestart ya. Jadi kembali ke settingan awal. Oke, jika kita ketik 2 artinya merestart semua data dan kembali seperti data awal. Tapi
data saja ya, jadi enggak ISP-nya juga ya. Kalau satu tadi kan dan ISP, nah kalau dua itu hanya data saja ya. Oke, kita demoin. Oke, kita ketik 2 dulu ya, 2. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia nggak ngerestart, jadi langsung seperti awal tentunya. Jadi data yang ada di sini ya teman-teman. Untuk apa, wifi-nya itu nggak terestart ya, jadi cuma data di panel. Oke, kemudian jika kita ketik 1 itu semua data. Nah, seperti itu dia akan terestart. Dia kembali ke settingan awal ya, JWS, RGB, kemudian password. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian alamat IP. Alamat IP 192.168.4.1. Oke, udah kembali ke settingan awal. Nah, seperti itu teman-teman untuk demo kali ini. Jika kalian minat dengan JWS ini, bisa cek di deskripsi. Nanti untuk pembeliannya saya akan cantumkan untuk pembelian ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar nanti saya akan bersemangat ya teman-teman, tentunya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan nanti kalau udah 1000 subscriber nanti saya akan open source ya. Jadi untuk yang ada di video ya tentunya, bukan open source dari coding produk saya ya teman-teman. Jadi yang saya buat video seperti project-project IoT belum ya, IoT ya, kalau IoT belum membahas teman-teman. Jadi yang pertama tentunya dasar-dasar dulu ya. Jadi kayak local web seperti itu ya. Jadi belum saya cloudkan. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih ya.